Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Inaya Nabila Ramadhani dengan NIM 01021182 126025. Mata kuliah Pancasila kelas A, dosen pengampu Bapak Dr. Sanjaya MSI. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi Pancasila sebagai etika politik. Poin pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Poin kedua, apa itu etika? Etika diartikan sebagai sebuah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar. Poin ketiga, apa itu politik? Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Nah, konsep-konsep politik sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, konsep klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles. Politik digunakan untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Yang kedua adalah kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, ada kekuasaan yang dikemukakan oleh Robson. Politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan atau menentang pelaksanaan kekuasaan. Yang keempat, ada fungsionalisme yang dikemukakan oleh David. Politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Dan yang terakhir ada konflik. Konflik politik merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perumusan dan kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Poin keempat yaitu etika politik di Indonesia. Etika politik di Indonesia berdasarkan sumbernya itu ada 3. Yang pertama, etika politik berdasarkan sumber historis. Ada pada zaman Orde Lama, pada zaman Orde Baru, dan era Reformasi. Yang kedua, politik berdasarkan sumber sosiologi. Dapat ditemukan di berbagai lingkungan masyarakat yang etnik di Indonesia. Yang ketiga, etika politik berdasarkan sumber politik. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu ada etika politik berdasarkan sumber substantif. Etika politik berdasarkan sumber substantif tidak dapat dipisahkan dengan subjek etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan dengan bidang pembahasan moral sarkan. Etika politik dapat memberikan orientasi dan pegangan normatif bagi setiap orang yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertahankan legitimasi moral sebuah keputusan politik. Poin kelima ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai etika politik. Dinamika Pancasila itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya sarana memungkinkan pencapaian tujuan. Lalu yang kedua, tujuan tersebut terumuskan dalam kesejahteraan. Lalu yang ketiga, adanya aksi politik yang berkaitan dengan pelaku. Dan yang terakhir, adanya zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Lalu ada pula tantangan Pancasila dalam beretika politik. Pada zaman Orde Lama, adanya sikap otoriter dalam pemerintahan. Yang kedua, pada zaman Orde Baru adanya KKN. Yang ketiga, pada zaman era reformasi adanya euforia kebebasan dalam politik.
Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sanjaya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.